What's up? Kamu sedang mendengar Sip Sip Show. Nama saya Igen. Nama saya Cintek Leong. Ate. Oke, saya mau start. saya sangat panas dengan ini kejadian. Saya ngangam time tu kan. Saya jaga counter. So, kami punya counter ni kan akan didatangi dengan consultants lah. Saya tak mau cakap consultant apalah kan. So consultant ni kan akan berurusan lah. Atau kalau bukan consultant, diorang punya office boy, diorang punya runner. So kebanyakan runner yang datang pergi counter ni kan hampir semua saya kenal sudah bah. Ya lama masuk kerja kan. So datang lihat orang. Terus kau nampak dia macam baru noob lah. Memang noob lah saya tengok. Tapi saya tidak fikir dia noob juga. So kadang-kadang owner rumah pernah datang, atau jiran-jiran yang mau komplain pasal jiran diorang. Ini macam noob lah. Tapi ini macam saya tengok macam something wrong ni selama. Saya layan je lah. Tu dia datang. So dia kasih keluar surat. So kalau kau keluar surat, biasanya konsultan tahu apa dia orang mau mah. So dia kasih tahu lah tu surat di counter. Terus saya tengok lah. Oh, kita mau apa tu silang. Baca lah dia bilang. Sudah. Terus yang Kau mau mati strike ini. one. Terus saya memang sangat sabar lah. So saya tengok surat dia kan, saya baca. So itu surat, it can either be diorang mau satu jenis kelulusan dari permohonan diorang, atau satu jenis feedback dari kami punya department lah, bilang oh mungkin kamu punya permohonan ni patut diperjelaskan lagi kah, atau kasih betul ini salah. Tapi ini dua benda kan dia sangat lain prosedur bah. So kalau saya mau pergi cari di sini, ambil masa. Mau pergi sini ambil masa lagi bang. So saya tanya, kau punya office punya orang ada bagi tahu kah betul-betul apa yang dirang mau silang. Sebab kalau kau bagi tahu, senang untuk saya cari terus silang kan. Kau baca ni surat, kasih faham, kau jawablah dia bilang. Alamak. Terus yang saya tengok dia kan, saya tengok di muka dia lah. Kicik basar. Ya habis biasanya untuk runner kah, dispatch kah, diorang tahu assignment diorang apa. Ya betul. Bukanlah bilang okay, kadang-kadang ada juga officer yang di counter ni cerewet. Tapi kan saya betul-betul mau tolong dia bah. Tapi dia yang macam babi ni yang sial sedang. Terus kau nampak bah tu muka yang saya kuat diorang gitu kan. Kau dengar cakap saya. Oh yes. Terus saya tengok dia lama kan, mau keras sudah pandangan gitu kan. Okay, thank you saya bilang. Saya cari dulu kau punya barang ni selang. Saya masuk ke dalam. Saya masuk dalam, saya cari, saya jumpa apa yang dia perlu. Terus saya terfikirkan, dia punya bos, saya kenal. Matai. Saya call bos dia. Saya call kan dapat dia punya PA. Terus saya bilang kan, saya mau cari apa yang kamu mau ni, saya bilang kan. Oh, kami sebenarnya mau cek status apa ni, dia bilang. Terus okay lah, cek status. Kau cakap lah awal-awal kau mau cek status kan. So cek, kasih keluar file apa semua. Terus macam ada benda yang tidak ikut prosedur. So mungkin itu admin pun tidak clear apa dia mau kasih tahu ini runner, apa yang perlu diorang anticipate dari saya. Terus saya balik di counter kan, saya bilang kan macam ada silap ni tahu saya bilang kan. Macam ada benda yang tidak ikut dia punya timeline di sini. Kau cek sama kau punya bos lah bah, dia bilang. Terus saya bilang kan ini barang tidak akan sampai saya punya bos kalau dia tidak ikut prosedur. Dia memang tidak lepas dari sini saya bilang kan. Ya bagus kau cakap sama orang office lah, dia bilang kan. Dia begitulah memanas lah. Saya call office dia. Terus dia bilang kan mana kau punya saya sebutlah nama bos dia punya nama tu kan. Terus dia macam dia kenal ni Mati. Kau punya orang datang sini marah-marah saya bilang. So saya pun macam mau panas sudah ni sudah. Depan dia kau cakap. Ya.
Ding. Yang memisahkan kami itu cermin coba kan. Wah, mati jap begitu. Memang saya bergegar sudah tentu. Saya macam mau sembayangkan Hari ya. satu kah? Hari satu Mandi blues. betul. Punya seat lah. Terus dia macam dia terperasan sudah yang saya betul-betul mau tolong dan dia menyusahkan saya. Jadi diam saja. Saya bilang kan saya tidak dapat tolong kau kalau kamu pun tidak tahu apa kamu mau. Saya bilang kan. Betul lah bang. Terus dia cakap lah, bah saya jalan dulu, saya balik office dulu lah. Dia bilang, saya tengok apa yang dorang perlu. Terus dia turun saya buat teriak bah di office kan, ada satu kawan lah, oi kimak, saya marah-marah sudah nih. Dia buat saya begini. Terus kawan saya tengok kan, nah kau paham saya punya perasaan kan. Sebab dulu ada satu kes lagi pun begitu juga. Yang kami sabar betul kan. Saya rasa antara sebab yang paling besar, sebab kami punya bos besar punya office di depan kami punya unit saja pak. Imagine kalau saya teriak tu orang, terus ini bos besar keluar, kan kata tertib. Tata tertib ya betul. Tidaklah, mungkin tidak cantik lah. Paham? Saya pun macam, Oh, perempuan. Lelaki. Kalau Oh. terus saya bilang saya mau pergi bawah sekejap, saya mau pergi beli air, saya bilang yang sejuk-sejuk. Terus semua Wih, ketawa-tawa marah dia bisa betul, Pak paham brother. ni kan. Satu kali saya mau turun, ada dia masih situ. saya mau turun, dia naik. Alamak. Dia naik bilang kan, dia orang mau bawa pula ni, dia bilang kan. Dia orang mau bawa pula ni. Terus adalah dia cakap dia orang mau ini respon. Terus saya macam, okey lah, mari saya tolong kau selang. At least sekarang kau tahu apa kau mau kan selang. Terus kami masuk dalam lift kan. Terus saya pegang bahu dia pak. Saya picit ni. Terus kau relax bah selang. Jangan kau begini selang. Saya rasakan kita dua sakit ni selang. Kau badan begini, saya badan begini. Entah-entah kita dua ni ada darah tinggi selang kan. Tinggi darah tinggi. Terus dia, ya banyak bekerja saya. Terus dia meluah dia. Saya kena suruh pergi sini, saya kena suruh pergi sana. Yes. Maya fell asleep. Wow, congratulations. You also want to sleep? You sleep lah. Are you watching movie? You want to podcast with us? Okay, saya kena tahu di mana mau potong katang sekarang. Yeah. And start. Insta. Saya picit dia punya bahu. Saya pegang bahu dia, saya picit. Saya mau memang boleh begini mah kan dia tangan beli sampai penumbuk di muka dia. Kau jangan begini selang. Kita patut kawan selang. Sebab kau akan nampak muka saya selalu selang. Semua dispatch memang geng tahu selang. Kalau kau begini, kalau kau tidak kawan susah tahu selang. Yalah dia bilang kosong lah. Hari raya. Terus yang dalam pikiran saya kan yang babi. Kau tahu yang kau sudah marah, kau layan kau punya marah macam kau boleh jadi kuat, kau boleh mengamuk gitu kan. Yang kau mau dalam otak saya kan pergi kedai beli air, sudah sampai kedai baru cool down. Ini yang setengah jalan terus dia datang, dia minta maaf terus yang fuck. Terus yang Gantung punya kau feeling. sejuk ni yang apalah ni. Yalah, tidaklah bagus mau melayan perasaan tapi macam terus kena simba air bah. Sejuk buat Terus terus. saya naik. Saya tahu sudah di mana dia orang punya silap. Kami cek di file. Oh, kau kena buat begini. Kau faham ke apa saya cakap bilang? Tidak orang. Rupanya ini orang bukan technical bi orang. Ah, sudah. Jadi, punya saya. Eh. Saya harap dia subscribe kita punya ting begitu. Ya, kalau dia dengar tolonglah. Mungkin dia salah satu pendengar sip-sip je. Iya Jo. Dia sengaja pancing emosi kau. Yang okey lah, terus bilang, bah, jadi siapa nama kau ni? Selang kan. Dia cakap lah gini. Oh, okey. Terus habis lah sudah. Hari ini dia datang lagi di office. Dia jumpa lagi. orang lain. Terus ini kawan saya bilang kan, Tuan, dia bilang ada orang mau jumpa, dia bilang dia mau buat begini. Tapi dia tidak mau cakap sama saya. Dia cakap dia kasih saya dia punya surat. Dia suruh saya settle, dia bilang. Terus yang sama aja perangai dia ni, kan.
Satu kali saya keluarkan, tuan lu bawa cerita. Apa kabar kau tu yang? Kenapa? Macam hipokrit. Sama saya yang dia sudah settle hari tu, yang sudah berdamai, Terus dia masih lagi Sama okey. satu dia buat yang Lindsay lagi. Ya, itu, New dia sama Lindsay. orang lain dia masih lagi tembirang ni. Terus yang macam mana mau shit. ajar ni orang ni Aslam. So itu hari ni. Terus saya macam saya layan terus lah. Ngam dia punya apa yang dia minta tolong tu yang saya beli settle time tu juga. Kasih tulis apa yang dia perlu. Nah, kau belalah. So dia masih lagi mau bercerita pasal saya sibuk. Wah. Saya bilang saya tak boleh ni orang. Dia sangat bermuka-muka ni. Macam Siapa kau? ya begitu. Macam kau mau cakap begitu ni. I mean okay, mungkin banyak orang di luar bila diorang pergi counter tempat-tempat macam ni kan, yang public punya counter Dari akan komplain yang kenapa ni pegawai begini, kenapa ni pegawai. Tapi kami kan dalam kami punya unit, saya boleh cakap lah terus terang yang kami sangat-sangat perlu cooperate dengan public. Ya, sebab senang untuk kamu, Ya, senang sebab untuk kalau orang. kami tolong dirang, benda jadi cepat bah. Kami bukan yang kau balik besok. Kau balik besok. Tempat lain mungkin lah boleh. Kami tidak boleh. Kami kena Panjang settle time tu cerita. juga. Ya. Tapi saya tidak boleh lah orang tembirang begini. So dengan harapan kalau kau mendengar, Semoga kau nampak hantu. semoga Mimpi datang tolong di dahi kau. Ay, Mimpi buruk lah kau ni malam. jahat. Makan Kalau nyamuk. pasal kerja, okay, mungkin saya ada yang saya ceritakan tu kan. Tapi jauh satu make kau. Ya, sangat rendah nanti. Oh shit, sangat rendah. Sangat rendah. Ganti-ganti sih kita. Okay kan? Okay. So kalau pasal kerja, saya ada baru-baru lah. Bulan yang lalu kami ada event kami collab event sama satu organisation di Penampang nih. So saya turun, saya bawa kami punya banner untuk bikin lukis-lukis, sign kan, macam solidarity punya event. Okay. So tem saya di sana, saya jaga itu event. Amat ada sini kan, di mana? Apa event lah? Yang saya pergi turun. Yang itu. Ya, yang saya terus kau bilang, "Deng, kau buka banner di situ, kau berani?" Yang saya buka ketiadaan warga negara yang itu di Penampang. Saya bawa ini show. So si tem tu saya sendiri, saya tidak backup. Jadi macam yang saya boleh santai juga lah. Kalau tidak sendiri pun saya tidak boleh buat banyak barang kan, saya kena fokus itu band aja. Jadi saya boring bikin barang. Dan ada saya nampak satu budak nih. Itu budak macam satu sekolah anak kau. Dan tapi dia lagi besar lah. Macam darjah 5 macam. Jadi saya nampak dia menjual minuman kotak sama macam Dia membantu keropok-keropok. lah. Iya. Dia tengok Kau dari dia yang jauh. bisnes. Dia tolong dia punya grandpa dia Okay. main judi di situ. Kita. Iya, dekat somewhere dia main judi itu semua yang Ada hasil kau nak bagi. Saya macam yang dan aku di situ. Sinilah kau sebelah kau kasih kawan saya lukis-lukis saya cakap. Jadi macam yang supaya dia punya grandpa tidak marah, saya beli makanan lebih saya kasih dia. Jadi macam yang itu musim rehat lah tu budak kan. Jadi dia kasih kawan-kawan saya lukis. Jadi saya berinteraksi sama ni budak lah, bercerita-cerita kau school mana, kenapa kau menjual begitu. Banyak lah dia cerita pasal life dia. Dan mungkin saya sudah connect something bersama dia. Jadi dia minta saya number phone. Dia cakap, "Bolehkah saya minta number phone kakak?" Terus saya, "Iya boleh." Terus dia minta jawab phone saya. Dia bilang, "Mari sini saya save number phone saya di phone kau." Dia bilang. Jadi dia save lah ni phone saya di number phone saya number dia di phone saya. Dan sangat lama baru tiba-tiba dia chat saya kemarin. Lama berapa lama? Lama. 1 tahun? Sebelum puasa. Sebelum yang macam last year kan, ujung tahun last year. Okay. Ya, Human Berbulan Rights lah Day. juga. Human Rights Day ya last year. Okay. Jadi sudah tuh dia tiba-tiba chat saya. Kak, kenapa lama tidak chat saya? Dia macam gitu sebenarnya. Saya ada save number dia. Di situ dia tulis nama tu budak. Terus nama dia sama nama bapak dia lah di situ. Tapi saya bilang pikir yang bila saya pernah chat ni budak siapa ni ya? Terus yang ya hai, saya bilang sorry, saya bilang ini yang saya sebut nama dia, yang ni siapa nama ini yang mana satu saya jawab gitu nama dia siapa. Terus yang dia bilang, "Saya kakak tidak kenal." Dia jawab, "Saya save number Kamu kakak." sensor ke nama dia?
maybe sabda Okay. underage. Jadi dia Oh. dia kasih dia bilang, kakak tidak kenal saya save ba number kakak ate anak, dia tulis itu, dia screenshot lagi kan. Terus, Bukan iya, ate sip-sip. bukan. Ikut kan. Jadi macam yang okay. Terus saya bilang, kejap, saya bilang, sorry saya lupa kau, saya bilang, tapi betul serius saya tidak ingat kau, siapa kau ni, saya bilang, di mana kita jumpa di Penampang begini. Terus sebenarnya baru saya terdapat sedalah, itu pun yang few times yang kenapa kamu chat, ada apa, begitu jalan saya chat yang Betul. supaya tidak ketara yang saya lupa dia tapi Apa dia lah. ulang, kakak tidak kenal saya, kakak jijik, dia bilang kakak jijik, kakak berubah, kakak tidak kenal saya, dia bilang, saya kenal kakak tapi kakak tidak kenal saya. Terus sebenarnya dalam hati saya, bukan dalam hati, saya memang bising, dapat time ni orang panggil saya jijik. Saya bilang, Derek Jo, dia cakap, kakak jijik. Pasal saya lupa sih, ni budak dalam hati yang, Tuhan, ini budak saya ni Atep. Terus saya bilang, Berapa ya umur kenapa? dia? Dia macam tahun 5 tahun lalu tuh, mungkin tahun 6 lima kan, lah. Tahun. Darjah 6. Ya. Jadi Kan macam kali di Penampang jijik tuh maksudnya lain. apa? Saya mana tahu maksud jijik. Jadi macam saya macam yang astagfirullah, apa nih? Saya tak pernah kena panggil jijik begini nih, Jo. Terus yang Ate tenang. Okay, terus ya kenapa deh? Apa kau mau? Tidak ada reply sampai sekarang. Babi saya bilang, kenapa kau pergi message saya pasal lupa, pas kau maki saya jijik, terus kau krik saya. Wah, nak gantung je tu perasaan lah yang itulah itu saya punya hari Itulah ni nak bergaduh sama bekerja. budak-budak. Ya betul, bergaduh sama budak-budak kan kau. Macam parlimen. Betul. Yang kutip tu salah kau, bahkan tu yang kakak jijik, kakak berubah. Why? Dek, bagus kau jadi politician lang. Sampai saya Oi. kasih tengok si Becek batu message kan yang, Ate mungkin cara kau baca ni yang salah. Saya bilang, Kak Cek, apa lagi cara mau baca yang baik kan ni perkataan. Mungkin dia cakap Kakak ni French. jijik. Begitu. Setan. Nak boleh aku. Tapi ya itu saya punya yang kerja ni minggu lah begitu. Ni minggu punya stres itu yang terkejut lah. Bodoh lah. Kan Kasian sudahlah mungkin banyak benda yang boleh kasih stres kau kan, anak kecil kan. Oh, memang anak kan, kan hello. NGO kau anak. Yes, betul. Jijik. Anak Kakak jijik. Ini anak jijikan saya. Mana sebut didik babal. Oh, Okay. mungkin budak tu pun dia ingat kakak bayang didik saya. Apa? Cakap begitu? Didik tapi dia salah eja jijik. Ya, kakak yang didik saya, kakak berubah. Apalah itu dia punya perkataan. Mana sama juga. Mungkin dia autocorrect batu. Atau korek. Apa? Mungkin juga. Tidak. Mustahil lah bahkan dia cakap jijik. Kejap sambil telepon lah kamu try. Tidak. Maksud saya waktu dia send tu dia lain sudah perkataan dia. At least dia boleh edit kan kalau betul dia mau cakap. Mungkin begitu. time tu dia belum update Beda. WhatsApp dia. Stop. Aduh. Tidak, Stop. tapi macam tidak ngambat tu jijik dengan That's why. Saya pun terkejut apa maksudnya jijik sama saya. Kakak jijik, kakak berubah. Kejap, kamu saya tengok kasih kamu. Kejap. makanya dia baru belajar di perkataan di sekolah kan. Jijik maksudnya ialah saya boleh pakai Jahat. ni sama tu kakak tu bilang. Rupanya baru belajar nih hari. Setan. Ye. Jumpa. Si Ate sekarang tengah mencari Sampai dia cari, perkataan man. yang telah dilempar. Apa dia cakap? Nah. Mana? Alamak. Apa dia bilang tu? Untuk na Coba baca sang. kakak yang tulis mau dari first ke ni? Yang sampai Kakak Yang tidak drama pencet salah. saya kakak tidur kak. Salah kak, kakak tidak pencet saya kakak tidur sudah kak. Hai kakak masih ingat saya? Tut. Kakak, hello, jawab lupa. Hihi, siapa ya? Tut. Saya save nomor sini. Tut. Sorry. Tut, mana ya? Saya lah. Tut. Kakak tidak ingat saya? Senang kerja saya. Ayah, sorry, betul saya lupa. Yang kita jumpa di Bongongon. Dongongon. Dia memang pakai autocorrect nih. Iyalah. Yang kita jumpa di Bongongon. Alah kakak nih yang kita jumpa. Tut.
Oke, yang di Dongongon apa kita buat? Sorry bah. Ya kita melukis dan bercakap-cakap. Kakak kasih saya minuman lagi. Ya sorry betul saya lupa. Oh di event Pakos event kan di Buaban Square. Yang kau sama Daddy kau Grandpa. Yang kakak punya anak bah. Ini kakak kah? Iya betul saya. Ate anak. Wih. Kakak yang tulis nih nama di font saya. Ya betul. Kenapa tuh? Nah, kenapa tiba-tiba chat? Kakak kah tuh tadi? Yang mana? Yang semua tuh, saya tak paham, Seri chat kakak tidak balas. Ui. Ih, jijik kakak berubah. Sudah kakak berubah sudah. Dulu tidak. Ih, jijik bilang. Bodoh. Dek, Bukan. berhentilah isap gam. Oh, si Ate Baninda paham. Dia tanya, Neng. Dia tanya, Neng, kakak kah tuh yang tadi chat tuh, yang masa kamu membuat chat tuh, dia tanya, antara Neng kah atau orang lain. Terus dia tanya lagi, kakak kah tuh tadi? Terus Neng jawab, yang mana? Tidak, saya pun tidak paham macam mana. Kan orang becet panjang. Jadi dia Trip orang lain yang tercet. ya dia ingat orang lain, bukan si Ate yang chat. Itulah dia tanya, dia bilang, kakak kah tuh yang tadi? Dia bilang, kakak kah tuh yang tadi? Terus bilang si Ate, yang mana? Nah, Amin kalau yang Terus dia balas lagi, yang semua tuh. Oh, dia ingat kau punya telefon ni pun Datuk kau punya phone kan. oh ya. Ih, jijik kakak berubah sudah dulu tidak. Ih, jijik dia bilang, bukan, sorry saya lupa, saya ingat sudah kamu akan berubah. Kakak nih konon. Terus dia nangis. Aduh. Emoji Nambang. nangis lah. Ya. Aduh. Oke, bah. Ya, saya ingat sudah Ate anak. Oke. Habis. Bodoh sih. Apa? Apa dia? Susahnya hidup kau teh. Aduh. Dan masalahnya Neng yang tidak paham apa dia chat tuh lah, dia bilang Neng jijik. Nah, masalahnya kan aku pikir ya dia cakap kakak kayak yang tadi. Saya terimagine kan kita di Ranau tuh. Saya pikir banyak budak-budak kakak yang tadi. Nah, saya tertarik begitu. Bodoh betul saya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Jauh sudah mulut kau dari mic. Siapa? Oh, Kau. oke. Ya, begitulah saya punya hari bekerja. Kenapa tidak bunyi? Hah? Tes? Kau teh? Dari tadi tidak bunyi. Tidak bani kabel dia pergi cabut. Astaga. Alamak. Tidak, tadi sudah saya pasang. Dari tadi sampai sini tak? Ada bunyi. Kenapa kau cabut? Alamak, dia layan perasaan cabut mic. Aduh. Alah de stres nih sama kau. De imagine tuh kabel rambut kau sudah tuh dia tarik-tarik. Kalau ada tuh budak mungkin yang tarik sudah rambut dia kan. Kejap. Kita kena stop nih. Okay, stop. Oh, one. Okay, tadi si Ate tercabut dia punya apa? Mic. Kabel. So, ya begitulah stres pekerjaan si Ate. Kau Mat, Siapa sih ada nih? Ada. Minggu. Amat punya Bila? kerja happy saja. Kau tambah aku punya lot job. Buka kedai. Jangan cerita itu di sini. Malu Si stres apa? Oh. Tidak. Saya ada Si satu happy. Saya ada satu benda yang saya rasa first time saya alami dalam kehidupan saya yang kreatif nih. Wih, Gitu kan. terlampau artis. Jo. Ada nih satu pengkarya. So dia approach saya. So dia bilang dia ada karya. Okay, kita cakap dia karya. Apa nih? Siapa nih? Saya tidak mau kasih terlampau spesifik nanti kata Ra. Oke. So Cinin dulu ketawa. Ulau. So dia cakap, hi bro, Sad. ada cara lain lah dia cakap saya, tapi kita let's just say, okay, inilah ceritanya. Okay. Oke. Hi bro, bilang, saya ada ni karya, but saya dengan kawan-kawan saya buat, bilang kan.
boleh kau tolong share kah kalau mau dia bilang kan. Terus lama lah saya reply. Saya tidak nampak dia message because bukan dalam platform yang selalu saya check. So lama makali malam saya gitu kan. Terus baru saya sorry selang, saya sibuk tadi selang kan. Oh boleh bah share tapi saya tengok kau punya karya ni macam a bit sensitif bah. So mungkin saya akan share benda-benda yang tidak terlampau sensitif lah, dan saya akan pick satu atau dua karya kau untuk saya share lah kan. Bah support lah. Bila lagi dia bilang. Terus saya macam Bila lagi. terus okay, dia antara dua lah. Dia macam dia salah mengartikan apa yang dia cakap tu macam sebab kalau kau bilang bila lagi macam memaksa lah pula kan. Betul? Bah, tolonglah support saya. Bila lagi kamu support. Okay, kalau macam kamu macam si Chris ke si Stevel ke yang memang sudah rapat, kalau cakap begitu saya macam oh ya kan, okay lah support lah. Tapi ini yang saya rasa dalam hidup saya jumpa dia baru 1-2 kali. Itu pun yang sangat tidak deep bah. Bukan jenis yang tebakawan tu ya, yang memang jumpa gitu-gitu je. Itu pun pelik dia punya cara berjumpa. So dia cakap, bah cepatlah, bila lagi. So macam kau mau, saya bukan cakap saya ni hebat lah atau influencer begitu, tidak. Tapi kalau kau meminta orang Ada cara share lah. atau kasih kenal kau dengan siapa-siapa, I mean bagus-bagus lah sikit kan. Ini macam okay, ini satu cerita yang dulu pernah jadi. So saya baru balik dari KL sama mama saya, sama si mami. So kami pergi rumah ni satu saudara. So si mami kasihlah oleh-oleh, yalah benda-benda kuih-kuih gitu, yang bukan ban lah, time tu belum lagi ada ban. Dia kasihlah budak-budak. Jadi kasih anak-anak makan. So si mami cakap lah sama ini orang ni. Dia bilang, alah sorry lah, dia bilang kan, kami PKL pun tidak juga terlampau shopping, dia bilang kan. Ini je saya beli untuk budak-budak lah kan. Jadi yang orang yang kami pergi visit tu sangat rapat lah ni orang. Tapi mungkin dia punya kesalahan sama, lebih kurang juga macam ini karyawan tadi tu. So dia bilang kan, dia bilang kan, okay batu, asal ada, takkanlah kau mau datang tangan kosong. Terus yang waktu saya dengar tu kan yang, apa macam lembut tapi macam pedih ni yang menikam. Ya, takkan kau mau datang rumah saya tangan kosong, tidak bagi kami apa-apa. Begitu bah. Tapi saya tahu dia punya niat maksud tu mau bercakap yang ialah macam kalau kita yang pergi rumah orang, kita akan bercakap, kita tangan kosong pergi rumah dia, jadi mestilah kita bagi something. Tapi mungkin sebab dia tuan rumah, dia juga rapat dengan mama saya, so macam dia terconfuse apa perkataan yang dia patut pakai bang. So bila tu barang jadi kan, ini dia jadi time tu, this is like 2001. Ya kamu kecil lah gitu. So yang tadi yang saya baca dia punya message semalam kan, terus tertrigger bah tu cerita yang dulu yang sama dia punya insiden. Macam okay lah. Semua react ni. Ya, macam kau bagus-bagus lah, takkan kau minta tolong begitu. Sydney tu sih macam okay lah, makanya dia terbengong sikit. Tapi ini orang pintar punya manusia bah, yang jenis Menara Gading punya pelajar yang takkan kau tahu pakai perkataan mana yang sesuai. Mungkin juga dia tak bengong. Apa pendapat kau? Saya rasa dia fikir dia rapat sama kau. Dia fikir dia, ataupun dia assume kau jenis yang mudah
take a joke gitu. Jadi dia macam yang si Igen santai banyak orang. Jadi dia hambur perkataan dia pun, dia punya, saya tahu si Igen tidak ambil kisah pun benda ni. Begitu kah? So sometimes ada orang fikir begitu. Sama yang saya rasa dia masih sangat muda. Sama dia terjun di dalam ini scene. Terus Terjun, tiba-tiba dia terjumpa dengan dia punya kawan-kawan yang hebat. memang sudah sedia hebat. Oh. Dan dia baru terjun ke dalam kehebatan itu. Dia rasa dia sudah paling gah. Terus dia tengok semua orang yang sama saya nih, minta tolong support lah. Tapi kau sudah experience dia punya artwork kah? Enggak. Kau sedih kan? Tengok. Sebab macam saya sangat select untuk benda-benda Cover lah Pak. pilihan. Itu semua daripada kita punya apa? Kalau macam saya dari saya punya cita rasa lah untuk mau layan ke tidak dengan dia punya karya. Tapi lepas sih kau punya insiden begini, saya macam curious mau tahu apa barang dia punya. Ya. Tapi macam saya pernah dengar lah. Saya pernah Jalan bukan saya tahu dia punya karya. Ya, sebab apa yang saya cakap tadi, sebab sometimes orang begitu dia macam yang dia assume yang saya rapat sudah sama kau. Saya kenal kau, saya rapat ni sama kau. Saya mengeluarkan vibe begitu kah? Boleh jadi? Ya, so sometimes. Tidak lah. Ya kau. Sebab kalau macam saya tengok dia masih sangat terlalu muda untuk benda-benda begini. Ini orang ni lah. Ya, dia nih. Sebab Sebab dia punya line up oke aja pun. saya rasa saya bilang, saya cakap mungkin dia fikir dia rapat sama Igen. That's why dia ada ini. Ya. Ini punya. Sebenarnya kita tidak mau blame dia kan. Tidak juga. Ya, Itulah ini bukan salah dia, tapi saya mau cara ambil ni penyampaian jadi dia punya mungkin itulah. Sebab Betul. dia ni pintar. Ya, betul. So, Kalau macam mungkin- saya pun Mungkin dia tersasul type. ya. Sebab kalau macam saya anggap dia begitu, dia pintar tapi di dia punya bidang, bukan di dalam bidang apa yang dia Oh, buat iyalah. sekarang. Mungkin itu sebab saya cakap dia terkena kejutan budaya. Dia tiba-tiba Masih terjun di muda. dalam itu scene. Dia Oh. rasa dia Dia sudah yang gah. paling gah. Padahal dia punya line up tuh padu. Dia terbawa-bawa mungkin yang di arena ini saya memang hebat. Ya. Tapi bila kau masuk di sini, boy kau masih noob geng. Kau jangan bawa yang kau hebat di sana. Kau ingat kau hebat begini juga. Dan Begitu kah? dia mungkin begitu. That makes sense. Tapi Betul lah. lucu lah kan. Lucu lah, ya lucu. Saya tidak marah. Tapi saya rasa macam, weh dah. Kenapa begini ya? Aduh. Sebab macam dia ni saya pernah jumpa dia berapa kali ya. Sudah ada 2-3 kali je lah. Macam kau je. Sama si jumpa dia sama ada satu kawan lagi. Si Dudes. Oh, okay. Tapi ya lah bah. Biarlah dia. Tapi memang saya rasa kalau orang ni kan, dia sudah terlampau pintar dalam satu benda. Kalau dia pergi buat benda lain kan, memang akan Automatic. terkehel. Ya. Betul. Ya. Betul. Habis saya punya ipar pernah cakap, kenapa sih kau begini lang? Kalau kau tengok dia buat dia punya kerja yang art punya kan, macam dia genius ni loh kalau begitu lah. Macam dia tahu apa dia buat. Tapi kau bagi dia kerja simple macam ni kan, macam dia jadi bodoh ni. Aduh bongok. Terus yang saya sedar ni yang memang saya tell you, buat benda yang begitu memang saya rasa saya punya otak memang complicated sedia ni. Hai. Tapi lucu kan. Sebab kalau macam kau lah kan, kalau kau mau support sesuatu benda tu atas dasar apa? Kita balik ke situ ya. Dia kalau orang minta tolong support saya dengan, so mungkin antara dua, antara dia orang punya produk tu bagus atau orang dia bagus. Kalau dua-dua lagi bonus lah. Saya pernah jumpa satu orang ni senior gila babi lah. Dia bercakap kurang ajar, sangat belagak, sangat sombong. Terus dia sangat berpangkat. Dia memang
orang yang dia pengajar lah. Disegani lah. Tidak disegani, tidak dihormati pun. Tapi sebab dia punya pangkat kan, orang dia macam gatekeeper bah, terus tiba-tiba. Ni jenis-jenis manusia yang saya paling benci lah. Tapi dia punya kerja bagus. Dia punya kerja make sense, dia punya style, dia artis lah. Terus kau tengok kerja dia kan macam fuck lah. Macam memang dia layak untuk Tembirang, begitu bah. Tapi okey lah, saya tidak mau cakap yang kau akan layak untuk Tembirang, tapi dia memang ada tu itu gaya yang alah kau tak boleh tipu saya lah, saya sudah buat ni barang bertahun bla bla bla. Semacam-macam dia bercakap, tapi kan hasil kerja dia tu kan memang atas apa yang dia sudah cakap. Saya sudah buat ni bertahun-tahun, kau tak boleh tipu saya. Memang yalah, betul lah juga. Memang ngam lah. Terus saya macam sial lah. Terus saya terbaca satu dia macam buku kecil betul untuk artis. So dia cakap even assholes can be good artists, dia bilang. Terus yang betul loh. Terus bila kau fikir-fikir kan lah, kita tidak ada peluang untuk jumpa Van Gogh ke. Tapi ada orang cerita yang Van Gogh ni sangat kasar, sangat tidak peduli orang. Tapi dia punya kerja sangat yang romantik. Kau tengok macam satu dengan alam, bla bla bla. Padahal dia bilang, kalau dia pergi kedai kami beli cat, dia sangat garang. Dia sangat marah kalau dia punya change itu duit shilling tu begini. Semacam jahat punya cerita ni. Tapi hasil kerja dia bagus. Okey. Kalau dia punya kerja tu tidak bagus dan dia bagus, macam kau serba salah juga kan? Betul. Macam terus kau jadi macam automatik itu sabahan yang mau ambil hati, mau kasih Tolonglah bah. ya. Gitu. Kau kerja kau macam okey bani, tapi then kau rasa itu saya punya dilema. Kadang-kadang mau kasih tahu orang yang kerja dong tidak bagus, walaupun dong punya PR bagus. Betul. Habis banyak orang Sabah saya jumpa, bila dong tunjuk saya dong punya kerja kan, ini penyakit lah saya rasa. Dia tunjuk saya kau punya kerja kan, dia akan tengok kau punya reaction, dia tengok kau punya muka, dia tengok macam mana kau tengok kerja dia, atau lagu kah, atau apa semua kan. So bila dia perasan yang kau ada bibit-bibit yang tidak suka dia punya kerja kan, dia terus akan ada itu, apa alasan saya mau kasih dia supaya nampak yang sebenarnya saya boleh buat lagi bagus dari itu, tapi bukan dengan yang karya yang ini. So dia akan sebenarnya saya tidak cukup masa untuk membuat ini artwork begini. Kalau tidak cantik bani. Betul. Tapi itu yang kau tunjuk saya. Itu yang kau mau respon dari orang luar. So bukan tugas kau untuk bagi alasan kenapa dia begitu. Betul. Kau cuma perlu terima saja lah. Jadi kerja kau tidak berapa bagus. So kau work on it lah. Betul. Tapi banyak orang Sabah tidak diterima tau barang-barang begini. Yeah. So bila dong tunjuk kau punya karya sama kau kan, bila kau mau terima alasan dia, sudahlah kau siapa? Padahal dia mau tanya kau punya opinion. Setan. Jadi defensif kan. Iya, tapi orang Sabah begitulah. Saya banyak kenal kawan-kawan yang begitu. Terus kena pulau. Ya. Tapi kalau macam saya benda begitu, saya akan berbalik kepada saya punya cita rasa aja. Itu kalau kau tahu apa yang kau mau. Ya. Kau banyak share benda kan di kau punya Facebook? Ya, Facebook kau. Share benda? Apa benda-benda yang kau rasa menarik kau kasih share? Tidak, dia pilih. Saya akan select. Ya, dia Tapi sangat adalah memilih. kau share. Ada. Last kau share bila? Semalam Ilan punya stop. Ada. Ilan punya. Itu Ilannya. Oh, Ilan lain lah. Tapi Saya amat jadi bias Itu dia dapat award tu kah? Yes. Itu gila kan? Kan? Ya. Dia layak untuk Ilan Tania atas Engku award. Ya, engkau buat Gila tu. kan? style lo tuh kan. Bikin takut lah. Terus yang macam kamu Terus ni kamu mengaku yang itu bos kami. Baru kau tengok. Dan claim. Semua bosku. Iya kan, saya bilang lah semalam mau kan, tadi. Semalam. Jadi, Even kalau post sip-sip pun dia pilih. This is ya, Ahmad. saya sangat select. Apa? Tapi Okay. tapi saya Top 3
episode sip-sip favorite kau benar tuh. Wih, kita punya. Ah, Yang masuk bakul. ya. Kita punya tuh yang Apa? sip-sip atau sip-sip Kadang kita. kalau sip-sip saya suka yang kita punya sih. Oh, bukan sih. Serius. Kenapa kau suka? Saya suka itu topik yang tidak masuk tidak bayar tiket masuk gig. Cerita hantu. Tapi itu Dua cerita sih. itu bila saya dengar balikan memang macam bikin takut loh. Nah, itulah Kan? Mas. Sebab kita sync di situ. Oh, ada wifi. Mm-mm. Apa kamu nih sambung? dengar- Why? Kamu Kenapa dengar kau? cerita hantu satu lagi? Ih, sudah lama. Ih, nanti kita sambung cerita tuh. Saya pun ada cerita Ah, banget. sudah Apa? mati aku. Hah? Yang cerita apa? Cerita hantu aja. Jeng 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 jeng. Kita ada dalam boleh juga. Kita bikin episode baru lah. Ini. Oke, kami mau gulung. So ini Belum habis cerita man. tengah mau semangat mau cerita hantu nih. Jadi we'll move on to the next episode. Thanks for listening to Sip Sip Sindri. Boleh kah? Boleh boleh. Belum habis lagi ya? Oh dia belum. Oh dia apa? Apa kepuasan kau lepas macam yang dia cari kau untuk minta pilih something. Kemudian kau ada tuh. Kenapa hilang lagi? Tak cabut lagi teh. Kasih begini naik batas sana. Man. Kasih begini. Kasih begini nih. Begini, kayak sangkut. Sana. Ya, astaga. Okay, stop. Thanks for listening to the podcast. A little glitch happened just now, so we have to go to the next episode. Ate punya mic ada a bit of complication, so we had to end this and go to the next episode. We appreciate you guys for listening. Do follow, subscribe, comments, and share our Spotify account, our YouTube, and I don't know, wherever you're listening this podcast, do share. And we hope you got something that is useful from the podcast. If not, well, this is just our opinion, our thoughts, and our sharings. So yeah, hope you enjoyed it. Thanks very much. Good night, and we'll see you in the next episode. See ya.